Hai semua, sekarang ini kita hidup di zaman serba digital. Bayar makanan, kirim uang, bahkan beli saham bisa dari HP. Semua itu bisa terjadi karena adanya finansial teknologi. Tapi, apa sih finansial teknologi itu? Teknologi finansial atau biasa disebut fintech adalah gabungan antara teknologi dan layanan keuangan. Tujuannya biar aktivitas keuangan jadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Perkembangan fintech di dunia dan Indonesia. Fintech pertama kali berkembang di dunia pada tahun 1990-an dengan munculnya internet banking. Memasuki tahun 2000-an, teknologi keuangan terus berkembang pesat. Di Indonesia, fintech mulai tumbuh pesat sejak 2010 dengan hadirnya berbagai struktur keuangan digital. Pada tahun 2020, fintech semakin berkembang, memberikan kemudahan bagi banyak orang. Fintech punya banyak kelebihan. Proses transaksi jadi lebih cepat karena bisa dilakukan secara online. Kamu bisa mengaksesnya di mana saja, cukup dengan perangkatmu. Juga lebih hemat waktu dan biaya karena nggak perlu keluar rumah. Sebelum pakai layanan fintech, ada beberapa hal yang perlu kamu pastikan. Pertama, cek dulu apakah fintech tersebut sudah terdaftar di OJK supaya aman. Kedua, baca ulasan dari pengguna lain supaya tahu apakah layanan mereka bagus. Terakhir, jangan mudah tergoda dengan tawaran pinjaman cepat tanpa syarat, karena itu bisa saja menjadi penipu. Tapi tentu saja ada risikonya juga. Misalnya, data pribadi kita bisa bocor jika tidak hati-hati. Dan yang lebih bahaya lagi, ada ancaman penipuan online yang bisa menyerang kapan saja. Karena itu, penting banget buat kita tetap waspada dan selalu memilih layanan fintech yang benar-benar terpercaya dan punya reputasi yang baik. Di Indonesia, fintech itu diawasi dengan ketat oleh OJK dan Bank Indonesia. Semua layanan fintech yang beroperasi harus terdaftar resmi di kedua lembaga tersebut, agar konsumen seperti kita bisa merasa lebih aman dan terlindungi. Dengan begitu, kita bisa lebih tenang dalam melakukan transaksi karena ada pengawasan yang memastikan layanan fintech berjalan sesuai aturan yang berlaku. Ada 4 jenis fintech yang berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama ada payment, di mana fintech ini memberikan berbagai jenis pelayanan pembayaran seperti OVO, Dana, dan GoPay. Yang kedua, manajemen risiko dan investasi. Fintech ini memberikan layanan konsultan pribadi, biasanya konsultan pada perencanaan keuangan. Contohnya Bareksa, Raja Premi, dan Cek Premi. Yang ketiga ada e-aggregator, di mana fintech ini bertugas mengumpulkan atau mengolah data untuk membantu konsumen dalam mengambil keputusan mengenai produk finansial yang akan dipilih. Contohnya seperti Cek Aja, Cermati, dan Tunaiku. Yang terakhir merupakan jenis fintech yang paling banyak, yaitu peer-to-peer lending fintech. Atau peer-to-peer lending ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower dalam rangka melakukan pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Contohnya seperti Modalku, Amarta, Investrin, dan kedepannya fintech akan terus berkembang pesat. Kita bakal melihat teknologi canggih seperti AI yang digunakan untuk analisa keuangan yang lebih akurat, dan blockchain yang akan semakin memperkuat keamanan transaksi. Dengan perkembangan ini, dunia keuangan digital bakal semakin terbuka lebar, memberikan lebih banyak kemudahan dan peluang bagi kita semua. Jadi, kita harus siap dengan segala inovasi yang hadir di dunia fintech.